Salam jumpa sahabat wanita. Wanita berpengharapan hadir lagi di ruang dengar Anda bersama saya Anneke. Hari ini saya mengajak kita semua untuk menjadi pemerhati anak-anak atau cucu kita di rumah. Mari perhatikan apakah mereka baik-baik saja, apakah pertumbuhannya bagus, dan apakah kesehatannya juga baik. Karena sepertinya ada anak-anak yang kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata ada gangguan kesehatan yang dialami. Bronkiolitis, informasi yang ingin saya bagikan untuk Anda di bagian pertama program ini. Di bagian kedua, Ibu Lilis Gantari akan berbagi pelajaran bagi jiwa kita, sekaligus memotivasi dan menyemangati kita untuk membangun hidup yang harmonis. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, Dr. Fadli menjelaskan, bronkiolitis adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Kondisi ini muncul karena ada infeksi pada saluran nafas yang memicu terjadinya peradangan serta penyumbatan pada bronkiolus. Bronkiolus sendiri merupakan saluran pernafasan kecil yang berada di dalam paru-paru. Bronkiolitis umumnya dialami oleh bayi dan anak-anak berusia di bawah 2 tahun. Infeksi atau peradangan bisa disebabkan oleh beberapa jenis virus, termasuk di antaranya adalah virus flu dan pilek. Namun jenis virus yang paling sering menyebabkan kondisi ini, terutama pada anak-anak yang masih berusia kurang dari 2 tahun, adalah respiratory syncytial virus atau yang biasa dikenal dengan RSV. Anak-anak biasanya tertular virus ketika berada di dekat atau terpapar oleh percikan liur dari batuk atau bersin pengidap bronkiolitis. Nah, kalau anak-anak waktu bayi lahirnya prematur, punya kekebalan tubuh yang rendah, berusia kurang dari 3 bulan, tidak pernah mendapat ASI, tinggal di lingkungan yang padat, sering melakukan kontak dengan anak-anak lain, sering terpapar asap rokok, punya penyakit paru-paru atau jantung, ini semua bisa menjadi faktor risiko meningkatnya bronkiolitis pada anak. Anak yang disusui ASI memiliki imunitas tubuh yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak. Kebanyakan kasus bronkiolitis tergolong ringan, sehingga gejala yang muncul juga tidak terlalu berat. Gejala penyakit ini biasanya akan reda kurang dari 3 minggu tanpa pengobatan khusus. Meskipun begitu, ada juga sebagian kecil kasus bronkiolitis yang gejalanya cukup serius. Itu sebabnya orang tua tetap harus mewaspadainya. Diagnosis penyakit bronkiolitis dilakukan melalui pemeriksaan fisik. Biasanya dokter akan cermat mendengarkan suara paru-paru melalui stetoskop. Dokter juga bisa menanyakan apakah anak punya tanda-tanda dehidrasi, seperti sering muntah atau menolak makanan atau minum. Kalau dokter mencurigai anak mengalami bronkiolitis parah, maka dokter akan meminta anak melakukan beberapa pemeriksaan lanjutan. Ada yang namanya pemeriksaan X-ray dada yang diperlukan untuk melihat tanda-tanda dari pneumonia. Ada pemeriksaan viral testing yang mengambil sampel lendir untuk diuji apakah ada virus penyebab bronkiolitis atau tidak. Ada juga tes darah untuk memeriksa jumlah sel darah putihnya, sekaligus untuk mengetahui apakah kadar oksigen pada aliran darah anak sudah menurun. Bronkiolitis memang dialami anak-anak, yang kalau tidak diatasi dengan baik,
bisa memunculkan komplikasi seperti dehidrasi, gagal pernafasan, atau kurangnya kadar oksigen di tubuh. Pengidapnya bisa mengalami sianosis yang akan ditandai dengan kulit dan bibir membiru akibat kekurangan oksigen. Apni atau nafas berhenti sesaat juga menjadi gejalanya. Saya yakin sebagai ibu, pasti kita tidak ingin anak-anak mengalami bronkiolitis, apalagi sampai komplikasi. Itu sebabnya pengobatan bronkiolitis perlu dilakukan. Kalau anak-anak mengalami bronkiolitis, istirahatkan si kecil dan berikan ia banyak cairan, termasuk ASI atau susu formula. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Usahakan ruangan kamar si kecil nyaman dan sterilkan ruangan kamar dari polusi udara, termasuk asap rokok. Berikan obat pereda panas sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter atau pada petunjuk pemakaian yang tertera pada kemasan kalau si kecil mengalami demam. Obat pereda panas bisa diberikan setelah berusia lebih dari 3 bulan. Bisa juga dibantu dengan memberikan obat tetes saline atau larutan mengandung garam yang bisa dibeli di apotek untuk meredakan hidung si kecil yang tersumbat. Kalau kasus bronkiolitis yang terjadi parah dengan sesak nafas yang mengkhawatirkan, penanganan harus dilakukan di rumah sakit. Selain bisa diobati, bronkiolitis bisa dicegah juga. Anda hanya perlu menjauhkan si kecil dari orang-orang yang menunjukkan gejala penyakit saluran nafas, termasuk batuk dan flu. Jagalah kebersihan untuk menghindari penularan virus dan jauhkan si kecil dari paparan asap rokok. Jadi bronkiolitis adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Kondisi ini muncul karena ada infeksi pada saluran nafas yang memicu terjadinya peradangan serta penyumbatan pada bronkiolus. Bronkiolus sendiri merupakan saluran pernafasan kecil yang berada di dalam paru-paru. Bronkiolitis umumnya dialami oleh bayi dan anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun. Bayangkan kalau anak sekecil ini harus mengalami gangguan bronkiolitis. Pasti kita tidak tega melihatnya. Itu sebabnya mencegah anak-anak dari gangguan ini jauh lebih baik. Utamanya, jauhkan si kecil dari orang-orang yang menunjukkan gejala batuk pilek dan gangguan pernafasan. Jagalah kebersihan anak itu sendiri dan lingkungan untuk menghindari penularan virus. Jauhkan anak juga dari paparan asap rokok dan polusi apapun. Tapi kalau akhirnya si kecil mengidap bronkiolitis, biarkan ia beristirahat untuk menghindari penularan penyakit ini kepada orang lain. Rawatlah anak di rumah sampai sembuh. Kalau anak berisiko tinggi terkena bronkiolitis, misalnya punya kekebalan tubuh yang rendah, berpenyakit paru-paru atau jantung sejak lahir, atau lahir prematur, segeralah konsultasi pada dokter. Penyakit ini sama sekali tidak boleh dianggap sepele. Kalau si kecil mengalami tanda dan gejala yang saya sampaikan tadi, segera bicara dengan dokter supaya bisa diketahui penyebabnya dan bisa mendapat penanganan yang tepat. Wanita berpengharapan belum berakhir, sahabat wanita, karena sesudah sebuah lagu yang akan kita dengar bersama, Ibu Lilis Gantari akan berbagi pelajaran yang memotivasi kita untuk membangun hidup yang harmonis. Selamat mengikuti.
bukan sekedar kata-kata semata. Dia nyata di dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta, yang menolong mereka yang lemah, yang tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Bagaikan pelita di malam hari, menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang hendak, yang dahaga. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiada berarti. Bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang penat, yang dahaga. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiada berarti. Tanpa kasih tiada berarti. Sahabat, apa yang ada dalam pikiran Anda bila mendengar kata harmonis? Ya, kata harmonis itu menunjukkan sebuah keserasian, kerukunan, keindahan, dan
tentu ada kebahagiaan dalam kehidupan yang harmonis. Sepasang suami istri yang hidup harmonis tentu jarang bertengkar, hidupnya rukun dan tenang. Tetapi sebaliknya, jika hidup sepasang suami istri yang kurang harmonis, tentu tidak menunjukkan keserasian, kerukunan, dan juga kebahagiaan. Kehidupan suami istri yang harmonis tentu akan membahagiakan keluarganya, secara khusus anak-anak dan seluruh keluarga. Dan sebaliknya, pasangan yang tidak harmonis akan sering menampakkan perselisihan, ketidakrukunan, dan tentu saja ini akan merusak kebahagiaan seluruh keluarga. Bahkan, banyak pasangan yang tidak harmonis berakhir dengan perpisahan atau perceraian. Ada banyak hal yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga. Di antaranya, kesombongan, keserakahan, kebencian, dan lain sebagainya. Bila ada hal-hal ini dalam hidup manusia, maka seseorang tidak akan bisa membangun hidup yang harmonis dengan siapa saja. Rasul Petrus dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai 12 mengatakan, "Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat." Sahabat, ada hal-hal baik yang perlu kita lakukan bila kita ingin membangun hidup harmonis dengan pasangan kita atau dengan siapa saja di dunia ini. Rasul Petrus menyebutkan, seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang, rendah hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Itulah hal-hal yang harus kita lakukan dalam membangun hidup yang harmonis. Memang tidak mudah menjadi orang yang rendah hati, seperasaan dengan orang lain, penyayang, dan lain sebagainya. Tetapi, hanya dengan cara itu kita bisa membangun hidup yang harmonis. Tetapi, bila kita berusaha menjadi orang yang rendah hati, penyayang, dan seperasaan dengan orang lain, pasti kita bisa melakukannya. Sahabat, mungkin Anda bertanya, apalah gunanya membangun hidup harmonis jika orang lain tidak juga berusaha untuk hidup harmonis dengan kita? Memang, kadang-kadang kita merasa sia-sia. Kita melakukan hal-hal baik agar tercipta keharmonisan. Tetapi orang lain hidup seenaknya saja, sehingga merusak keharmonisan yang sudah kita bangun. Apapun yang terjadi dengan orang lain, tidak boleh mempengaruhi usaha kita untuk membangun hidup yang harmonis. Membangun hidup yang harmonis harus terus kita lakukan, meskipun orang lain melakukan yang tidak baik dan yang jahat. Firman Tuhan dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat 21 mengatakan, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Jadi, kita harus tetap melakukan yang baik untuk mengalahkan yang jahat. Sahabat, membangun hidup yang harmonis adalah keinginan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena
Tuhan ingin hidup manusia rukun dan damai seperti yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmur pasal yang ke-133 yang mengatakan begini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan ingin melihat dan memberkati hidup manusia yang harmonis, rukun, dan damai. Tuhan tidak ingin hidup manusia saling bermusuhan dan saling membenci. Oleh sebab itu, kita sebagai umat pilihan Tuhan harus terus mengusahakan untuk hidup yang harmonis dengan siapa saja, agar nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita dan hidup setiap manusia. Jangan pernah berhenti atau putus asa membangun hidup yang harmonis. Bila Anda memiliki kesulitan dalam menyayangi, dalam memiliki kerendahan hati, dan seperasaan dengan orang lain, maka mintalah agar Tuhan mampu menolong Anda. Karena hanya Tuhan yang akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong dan membimbing Anda. Buktikan dan rasakan betapa indahnya hidup harmonis dengan pasangan ataupun dengan orang lain. Sahabat, saya akan membacakan kembali tulisan Rasul Petrus yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Dengarkanlah dengan hati Anda dan masukkan nasihat itu dalam hati Anda, agar Anda selalu mengingatnya dan merenungkannya. Inilah nasihat Rasul Petrus untuk kita hari ini. Rasul Petrus mengatakan, "Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat." Semoga nasihat Rasul Petrus ini memberkati dan menolong Anda dalam membangun dan mewujudkan hidup harmonis dengan orang lain. Tuhan memberkati Anda. Amin.
Sahabat wanita, sampai di sini jumpa kita di acara Wanita Berpengharapan, dan tetap nantikan kehadirannya di waktu yang akan datang, karena akan ada pelajaran baru yang kami bagikan untuk Anda. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan tanggapan Anda kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Saya Aneke mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.